Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tapi wanita itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan kutipan Injil yang kalau kita baca dengan serius, suatu dialog yang sangat menyentuh hati, perasaan, dan emosi kita. Kalau kita mengikuti dialog ini dengan baik, saudara-saudari, di sana kelihatan bahwa seakan-akan Yesus begitu merendahkan perempuan Kanaan yang meminta pertolongan kepadanya. Seakan-akan Yesus memberikan batas bahwa dia diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan lebih menguras emosi lagi ketika Yesus mengatakan kalimat ini, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Melihat bahwa perempuan itu terus dengan gigih memohon pertolongan, Yesus mengatakan kalimat itu. Tapi lihatlah saudara-saudari, betapa luar biasanya iman dari perempuan ini. "Benar Tuan, tapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Dari pengakuan iman seperti inilah saudara-saudari, akhirnya Yesus melihat kesungguhan iman dan betapa besar iman dari perempuan ini. Maka dia katakan, "Sungguh besar imanmu, terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, keteguhan hati seorang ibu membuahkan pertolongan bagi anaknya yang sedang sakit, dan mujizat terjadi. Agak aneh memang mendengar bahwa Yesus menyebut perempuan itu dengan anggapan yang berlaku umum di kalangan Yahudi pada masa itu, saudara-saudari. Bagi orang-orang Yahudi, orang-orang asing di sekitar Tirus dan Sidon itu rendah derajatnya karena menghormati banyak dewa, bergaul dengan banyak bangsa. Yesus menyebut ucapan anjing untuk perempuan itu dan anaknya. Ucapan itu umum, tetapi apakah layak sekali lagi keluar dari mulut Yesus? Bukankah Yesus sangat menghargai semua orang, membela martabat mereka yang direndahkan, termasuk bangsa-bangsa asing bukan Yahudi? Pertama-tama saudara-saudari, menemukan Yesus
di daerah itu sudah menunjukkan bahwa Yesus pasti tidak Yesus sedang berbuat sesuatu di kawasan tersebut. Tidak mungkin Yesus sekedar lewat. Tidak mungkin Yesus apalagi jalan-jalan, rekreasi. Itu berarti bahwa dia mempunyai relasi dalam bentuk tertentu dengan penduduk daerah itu. Yang kedua, mengimaninya cukup kokoh dan layak menerima karunia Tuhan. Secara pribadi, saudara-saudari, saya sempat berpikir barangkali dengan cara yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda. Sebutan kasar itu tidak layak memberikan roti kepada anjing yang ditanggapi oleh ibu dengan mengatakan anjing pun memakan remah-remah dari meja tuannya. Mengingatkan perempuan itu bahwa jika dia tidak meningkatkan imannya, atau katakanlah ini ujian imannya yang keras, tetapi dia lulus ujian ini. Wah, kalau dia tidak meningkatkan imannya, tidak kokoh imannya akan Yesus, dia akan bernasib sama seperti binatang tersebut. Dan tidak akan turut serta dalam perjamuan surgawi. Dan ternyata saudara-saudari, perempuan itu membuktikan bahwa imannya lebih besar daripada yang diperkirakan banyak orang. Maka Yesus mengatakan, sungguh besar imanmu, hai ibu. Terjadilah apa yang kau kehendaki. Dia tahu apa artinya menjadi orang yang terpinggirkan. Dia tidak meminta lebih selain daripada remah-remah roti yang jatuh dari meja anak-anak. Biarlah yang istimewa itu melekat pada bangsa pilihan Tuhan. Aku hanya minta remah-remahnya saja. Masa itu tidak diberikan oleh Tuhan. Seakan-akan begitu yang ada dalam pikiran dan hati perempuan Kanaan ini. Dan mendengar keteguhan iman inilah, Yesus pun memberikan anugerah yang pantas untuk orang dengan iman sebesar ini. Hai ibu, imanmu sungguh besar. Terjadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Tuhan memberikan karunia itu bukan karena wanita itu berhak memperolehnya, melainkan karena dia pantas untuk menerima kebaikan ilahi. Iman yang teguh iman yang teguh dalam penghinaan dan penghujatan mengharapkan penghargaan yang setimpal. Saudara-saudari, kita bisa bertanya apakah kita juga punya iman sebesar iman dari perempuan Kanaan ini. Luar biasa keteguhan imannya. Dia mendapatkan tantangan, dia mendapatkan ujian iman, dia tidak mundur, dia tidak marah. Tapi justru karena imannya semakin teguh itulah dia tetap bertahan, dia tetap berdiri, tetap kokoh imannya. Dan itulah yang layak mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Apa yang dimintanya, lalu diterimanya. Saudari-saudara umat beriman terkasih. Kadang-kadang dalam hidup ini, dalam pengalaman, dalam peristiwa-peristiwa yang kita temui secara pribadi, atau sebagai keluarga, atau sebagai sebuah lembaga, bisa saja kita kehilangan iman. Bisa saja kita kehilangan kepercayaan ketika berjumpa dengan ujian yang berat. Atau sekurang-kurangnya, kita memilih untuk menyerah, putus asa. Tetapi firman Tuhan hari ini, sikap iman ibu Kanaan ini memberi kita semacam inspirasi yang luar biasa. Inspirasi iman yang meneguhkan. Bahwa berhadapan dengan ujian iman yang berat, justru disitulah iman itu diuji. Kekokohannya, kematangannya, keteguhannya. Sehingga kita layak kemudian dikatakan sebagai orang beriman. Bukan sekedar orang beragama. Saudari dan saudara umat beriman terkasih, apabila kita berjumpa dengan situasi-situasi seperti yang dialami ibu tadi, adakah Tuhan menemukan iman sebesar itu dalam hidup kita?
Semoga kita memiliki iman yang sama, sehingga layak dan pantas juga mendapatkan pujian dari Yesus. Sungguh besar imanmu, terjadilah padamu sebagaimana engkau kehendaki. Selamat beraktivitas, selamat berkarya saudara-saudari hari ini. Tuhan memberkati seluruh usaha kita, pekerjaan, keluarga. Juga kalau kemudian kita menghadapi ujian-ujian, salib-salib kecil atau berat di dalam pergumulan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa peduli penuh kasih pada kami. Seringkali melalui peristiwa-peristiwa yang kami alami, kami hadapi, Engkau menguji iman kami. Apakah iman kami tetap teguh dan kokoh berhadapan dengan macam-macam hambatan dan tantangan, bermacam-macam hinaan dan fitnah, bermacam-macam sikap yang merendahkan kami. Semoga kami tetap berdiri teguh dalam iman akan Engkau. Dalam iman yang sama pula Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk orang-orang yang sedang sakit dan menderita yang kami janjikan doa. Anak Harvey Budiman yang akan menjalani operasi jantung. Juga untuk seorang ibu, Mama Caroline, yang sedang mendapatkan perawatan. Berkati mereka, berkati seluruh usaha pengobatan yang dilakukan. Semoga menjadi sarana bagi mereka untuk menerima rahmat kesembuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.